kesehatan nama Tuhan, kita boleh beribadah kembali. Mari kita tinggikan memuliakan nama Tuhan. Lebih tinggi dari
beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan menaikkan syukur kami Tuhan kepadamu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan bersama-sama ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau ada tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau telah memberikan pemulihan Tuhan kepada kami Tuhan. Kau telah memberikan kesehatan Tuhan kepada kami ya Tuhan. Menjaga dan melindungi kami ya Tuhan. Sama seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar ya Tuhan, jemaat-Mu yang rindu ya Tuhan dapat menggerakkan hati-Mu ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Engkau bahkan bersemayam Tuhan atas puji-pujian kami ya Tuhan. Kami juga lapar dan merasakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pakai Tuhan hamba-Mu ya Tuhan. Beri urapan Tuhan dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Agar kami diberi kekuatan ya Tuhan. Agar kami Tuhan menjadi pedoman ya Tuhan. Firman menjadi pedoman Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Begitu kami Tuhan datang Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Allah Roh Kudus kiranya Tuhan Kau bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Biar kami kegerakan Tuhan dalam umat-Mu ya Tuhan. Dalam menaikkan puji-pujian ya Tuhan. Menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan, ya Tuhan Kau pimpin acara ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang juru selamat kami yang hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan, mari jemaat semua saya undang makin berdiri. Kasih yang terindah, hati yang mulia hanya kita temukan dalam Yesus Kristus, karena Dia telah memberikan karya yang terbesar, yaitu pengorbanan di atas kayu salib buat kita semua. Haleluya. Kasih yang hanya ku temukan
Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada saat ini. Kami kagum akan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang sangat peduli, Allah kami yang sangat baik. Engkaulah di atas segala-galanya dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami berterima kasih kalau kami kembali boleh bersekutu dengan Engkau dalam ibadah pada saat ini. Kami yakin bahwa ini semua adalah jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sudah banyak memberkati dan melindungi kami, Tuhan. Dan itulah sebabnya kami menaikkan pujian dan syukur kami kepada-Mu pada saat ini. Karena kami bangga percaya kepada Engkau yang sangat peduli dengan kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali Engkau berbicara bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biar kebenaran firman Allah benar-benar mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hati kami, merubah sikap yang salah, dan memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan pengertian, pengetahuan kepada kami. Dan kami selalu lebih dekat kepada Engkau Tuhan, dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib. Kuasailah kami semua, kuasailah ruangan yang ada di tempat ini. Dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali kita bersyukur pada kesempatan ini. Walaupun kita banyak mengalami hal-hal yang buat daging kita ini tidak enak rasanya, ya. Baru saja kita memulai ibadah, kita sudah diperhadapkan dengan sound system yang terganggu, ya. Tetapi saya percaya bahwa iman, keyakinan kita tidak akan pernah terganggu dengan hal-hal itu. Ini yang penting, yang mungkin juga sebentar kita akan melihat, saudara-saudara. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari pembukaan tentang Yesus adalah Allah, memberikan sifatnya kepada Yesus. Salah satunya adalah Maha Kuasa, omnipoten. Ya, Yesus itu Maha Kuasa. Itu yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu, sehingga kemahakuasaan Allah di dalam Yesus itu Dia nyatakan selama Dia ada di dalam dunia ini, ya, khususnya sekitar 3,5 tahun Dia melayani, ya, dan Dia membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah anak Allah. Nah, saudara-saudara, kita akan memperhatikan di sini bagian berikutnya. Kita masuk bagaimana kemahakuasaan Yesus. Dia berkuasa atas siapa saja, ya. Sehingga ini yang akan memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita betul-betul harus percaya kepada Yesus, ya. Kita akan melihat, saudara-saudara, bahwa Yesus atau Dia berkuasa atas setan-setan. Kalau berbicara setan-setan, saudara-saudara,
seringkali kita ngeri juga ya. Kalau kita mempelajari tentang setan-setan ini, saudara-saudara, maka kita akan dapatkan bahwa kalau berbicara setan, itu berarti berbicara tentang roh jahat. Ya. Jadi kalau iblis itu tuannya roh jahat. Ya. Ada pernah kita dengar Beelzebul kan ya di Alkitab. Yesus mengusir Beelzebul, ya, rajanya roh jahat, setan. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat kebenaran firman Allah. Kita akan membaca di dalam Markus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Di sana dikatakan begini, mulai ayatnya yang ke-11, adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Ayat 15, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Nah, saudara-saudara, kalau kita mempelajari akan ayat-ayat ini, di sana kita dapati bahwa ada seorang yang kerasukan roh yang dikatakan di dalam ayat ini legion, yang artinya banyak. Dan di dalam ayat ini pun, saudara-saudara, karena awalnya roh-roh jahat ini, yang legion ini meminta kepada Yesus supaya dia jangan dimusnahkan, jangan dia diusir dari kota itu. Lalu ada sekitar 2.000 babi-babi. Roh yang jahat ini masuk ke dalam babi-babi ini. Jumlahnya berapa tadi? Berapa? 2.000. Coba saudara-saudara kita bisa membayangkan roh-roh yang ada kepada orang ini, jumlahnya berarti dijumlahkan seperti babi tadi. Babi-babi tadi berarti berjumlah berapa? 2.000. Sehingga tidak heran bahwa kuasa atau roh yang menguasai orang ini sangat kuat. Ayat-ayat sebelumnya dijelaskan bahwa walaupun dia dirantai, kalau rantai itu berarti, kalau kayak sekarang kan besi, dia bisa melepaskan rantai itu. Dan kalau kita perhatikan bahwa roh-roh ini menguasai orang itu begitu hebat. Semua tubuhnya itu, dari ujung rambut sampai telapak kaki, dikuasai oleh roh jahat ini.
sehingga tidak ada satupun, tidak seorang pun yang sanggup melunakkan, menjinakkan roh yang ada kepada orang ini. Kalau kita membaca di dalam ayatnya yang pertama dulu. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Ya, saya sudah katakan tadi. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Gak ada satupun yang sanggup menjinakkan dia. Karena apa tadi? Dikuasai oleh roh jahat. Ayat yang kelima, siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ayat yang keenam, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Siapa, saya mau tanya, siapa yang mau datang menyembah kepada Yesus di sini? Siapa? Hah? Saudara-saudara? Siapa? Tidak apa-apa. Roh-roh tadi, setan. Datang menyembah loh. Setan itu juga dia tahu menyembah, tetapi bedanya kalau setan menyembah itu tujuannya untuk hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, memprotes. Beda dengan kalau orang yang percaya kepada Tuhan. Kita beda dalam penyembahan kita, dan ini harus ada perbedaan. Di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-24, di sana dikatakan Allah itu roh. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, kenapa saya angkat ini? Ini penting dalam kehidupan kita. Sebab penyembahan kita harus didasarkan atas roh dan kebenaran. Roh di sini berbicara di roh kita yang dikuasai oleh roh Allah, rohani, sehingga itu menjadi rohani yang benar-benar kita jalankan sesuai dengan kehendak Allah. Roh dan kebenaran. Kebenaran di sini adalah berbicara tentang kebenaran, pengetahuan yang kita sudah miliki tentang firman Allah. Inilah kebenaran, saudara-saudara. Dan ini menunjuk kepada kebenaran tentang Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita harus dasarkan penyembahan kita di dalam roh dan kebenaran. Sebab kenapa, saudara-saudara? Kalau tidak demikian, bisa saja kita sama seperti yang ada di dalam Markus 5 ini. Orang yang dikuasai oleh roh jahat. Dia datang menyembah loh, saudara, kepada Yesus. Roh jahat ini datang menyembah. Tetapi apa tujuannya di dalam ayatnya yang ke-7? Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Kenal loh dia bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi.
Apa urusanmu? Artinya saudara-saudara, ngapain ganggu saya untuk menguasai orang ini? Dijauhkan Tuhan. Karena saya katakan tadi, roh yang mengikat orang ini ada berapa tadi? Berapa? 2000. Dan kalau kita perhatikan, semuanya itu sudah dikuasai oleh roh jahat ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kalau kita berbicara tentang daging, berarti semuanya sudah dikuasai oleh roh jahat ini. Pikirannya, matanya, hatinya, perasaannya sudah dikuasai. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam kehidupan kita pun ada celah-celah roh itu bisa masuk dalam kehidupan kita. Yang kita anggap mungkin itu sesuatu yang biasa, yang kecil. Memfitnah itu roh jahat bukan, saudara? Melihat semuanya seolah-olah salah, itu roh jahat, saudara-saudara, tanpa kita sadari. Karena ini 2000 loh, saudara-saudara. Bisa dia pakai mulut kita untuk ngomongin orang lain. Sebab di dalam Alkitab katakan, segala sesuatu yang dilakukan kalau bukan dengan iman, itu dosa. Amin, saudara. Ada haleluya. Jadi kalau kita omongin orang itu dosa, itu berasal dari mana? Tadi roh jahat. Ngomongin yang benar sih nggak apa-apa, tapi kalau ngomongin yang jelek, berarti itu dari roh jahat. Sebab ini banyak sekali, dan banyak celah-celah yang harus kita pikirkan, saudara-saudara, supaya kita terbebas. Kalau kita diingatkan pada kesempatan ini, ternyata roh itu sangat banyak. Itulah sebabnya kita kan suka berdoa, hancurkan roh-roh di udara. Sebab roh-roh itu, saudara-saudara, bisa nempel di mana saja. Bisa nempel di kursi, bisa nempel di baju orang, kayak virus. Iya kan? Benar nggak? Dia bisa nempel di baju. Orang lihat, bajunya begitu-begitu aja. Itu roh jahat, saudara-saudara. Nempel di baju orang, nempel di masker. Ngapain sih? Nempel di rambut. Oh, saudara-saudara, ini bisa dipakai. Itulah sebabnya kita harus waspada. Dan dikatakan di dalam kebenaran firman Allah ini, tidak ada satupun yang sanggup membebaskan, melepaskan orang ini dari ikatan roh jahat ini, yang namanya legion. Tidak ada. Lalu selanjutnya di dalam ayatnya yang ke kita baca dulu di dalam ayat yang ke-7. Ini penting juga di dalam bagian terakhir. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Nah, mulai kita akan masuk, saudara-saudara, bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha kuasa. Amin. Dan itu diakui oleh legion ini, roh-roh jahat ini diakui.
Itulah sebabnya saudara-saudaraku, kalau seandainya kita sebagai anak-anak Tuhan seolah-olah tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha kuasa, kita kalah dengan iblis ini, kalah dengan roh-roh ini. Betul ya? Betul nggak saudara? Betul apa betul saudara? Roh jahat ini aja mengakui bahwa tolong jangan siksa aku, Yesus anak Allah. Dia tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa, anak Allah yang maha kuasa. Dan kemudian ayatnya yang ke-8, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Sebelumnya rupanya roh itu sudah diusir. Ayat 9, kemudian ia bertanya kepada orang ini, orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Nah, makanya saudara-saudara, ketika roh-roh jahat ini keluar, dia datangin babi-babi tadi. Jadi kita perhatikan di sini saudara, kemahakuasaan Tuhan di dalam Yesus itu sangat luar biasa. Ada haleluya saudara. Amin. Kita percaya kepada Yesus yang maha kuasa. Dan kalau ada roh-roh ini menempel atau mungkin masuk di dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam tindakan kita, dalam hati kita, demi nama Yesus, bentar kita akan lihat bahwa orang yang percaya kepada Tuhan diberinya kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat, ini kita perhatikan di sana saudara-saudara, bahwa kita harus berasal dari Allah. Ya, dikatakan kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, baca sama-sama 2, 3, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh ini adalah roh besar, menunjuk kepada Roh Kudus. Jadi roh itu harus ada di dalam kehidupan kita, menguasai kehidupan kita. Itulah sebabnya di dalam Galatia diungkapkan bagaimana caranya kita melakukan atau dipimpin oleh roh. Kita mau dipimpin oleh roh harus melakukan kebenaran firman Allah. Tetapi kalau kita mau dipimpin oleh daging, nah itu celah-celah yang tadi saudara-saudara, yang menguasai orang itu. Mungkin tidak semua, karena kita adalah orang percaya, bukan? Tetapi ada celah-celah yang lain. Itulah sebabnya kita mendengarkan kebenaran ini supaya kita bisa mengoreksi diri. Ada roh apa di mulut saya? Kok yang saya omongin kok jelek-jelek melulu? Itu hati-hati saudara. Ada roh apa di pikiran saya? Kok yang saya pikirkan yang jelek-jelek melulu? Ada roh apa di perasaan saya? Ada roh apa di hati saya? Nah ini saudara-saudara, dikatakan di dalam firman Allah, kamu berasal dari Allah. Allah itu suci, Allah itu kudus. Bahkan dikatakan anak-anakku. Dia ini di Yohanes menyebut kita ada anak-anaknya. Ini kan huruf besar.
tetapi di bagian yang lain juga kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes di sini dia berbicara begitu karena dia merasa bahwa dia adalah anak Allah dan dia sudah mengikuti bagaimana sikap Yesus, bagaimana apa yang diinginkan oleh Allah, membentuk karakternya sehingga dia merasa perlu untuk menyampaikan akan hal ini, bahwa roh yang ada di dalam kita, Roh Kudus itu yang ada dalam kita lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia ini, termasuk roh yang ada di dalam orang tadi, dikuasai oleh roh-roh yang banyak, legion. Dan ini sangat penting dalam kehidupan kita untuk kita bisa tanamkan di dalam hati kita, supaya benar-benar semua kekurangan rohlah yang mengingatkan kita, rohlah yang memampukan kita untuk bisa bertobat. Karena hanya roh yang sanggup mengingatkan dan sanggup mengubah dosa menjadi tidak berdosa. Kita kan gak bisa, saudara. Sebab yang kita inginkan dalam daging ini kan, saudara katakan, namanya daging itu enak banget. Ada perkara-perkara daging yang memang kita perlukan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi ada yang tidak. Kita makan kan daging kita, itu kan perlu. Tapi ada yang tidak diizinkan untuk dilakukan oleh daging ini, yaitu mengikuti keinginan daging itu, mengikuti keinginan roh-roh jahat tadi. Dan ini penting untuk bisa kita minta Tuhan beri hikmat supaya berubah. Karena seringkali saudara-saudara, kalau pikiran kita sudah dikuasai oleh roh-roh yang tadi, siapa yang bisa rubah kalau bukan Roh Kudus? Amin. Ada haleluya, saudara. Lalu kemudian yang saya singgung tadi, di mana kita anak-anak Tuhan diberikan kuasa, ya. Ini kan tadi roh yang diberikan oleh Allah kepada anak-anaknya, kepada orang percaya, itu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Kalau berbicara roh tadi kan berbicara roh jahat, roh setan. Di dalam Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18, ini adalah modal kita sebagai orang yang percaya untuk menjalani hidup di dalam dunia ini. Dan kita harus tanamkan di dalam hati kita. Tidak boleh tidak. Sebab kalau tidak, saudara-saudara, maka kita akan menjadi orang yang bimbang. Menghadapi masalah sedikit, kita protes Tuhan, marah sama Tuhan. Tetapi ini menunjukkan, ayat-ayat ini menunjukkan kedewasaan rohani seseorang yang percaya kepada Allah. Ya. Ayatnya yang ke-17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Kita garis bawahi di sini, orang-orang yang percaya. Jadi percaya di sini, saudara-saudara, bukan hanya sekedar tahu bahwa Yesus itu Maha Kuasa, tetapi melakukan akan kebenarannya. Ya. Jadi banyak kan ditanya, siapa percaya Yesus? Saya sudah bertanya-tanya kan, semua bisa angkat tangan, saya percaya Yesus.
Tetapi maukah kita melakukan kebenaran firman-Nya? Kita akan memikirkan, bisa saja kita akan pikirkan yang lain. Tetapi dikatakan di dalam ayat ini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Demi nama siapa? Yesus. Kita pakai nama Yesus, dalam nama Yesus, hei roh jahat, hei setan, keluar. Kalau kita percaya kepadanya, dia pasti akan keluar. Amin. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, bahasa roh, bahasa yang tidak berasal dari dunia ini, bahasa baru. Lalu ayat yang ke-18, kita lihat saudara-saudara, bagaimana kekuatan Tuhan yang Dia berikan kepada orang yang percaya. Bukan saja kita bisa mengusir setan-setan, tetapi dikatakan di dalam ayat ini, mereka akan memegang ular. Secara hurufiah, kalau kita melihat ular, berarti bisa nggak saudara lihat ular, saudara datang pegang? Ya kan, secara hurufiah kan ini berbicara kepada mereka akan memegang ular. Tetapi kalau kita melihat, bisa juga berarti bahwa ular ini adalah iblis. Memegang berarti menguasai. Ya, memegang. Orang yang misalnya suka berontak, lalu dipegang, diam dia. Dan kita bisa mampu mendiamkan kuasa setan, kuasa iblis. Memegang tangan ini, kita pegang. Berarti ada kekuatan di dalam tangan kita. Bagaimana kita bisa memegang kalau tangan kita tidak kuat? Dan siapa yang memberikan kekuatan? Siapa yang bisa memberikan kuasa kepada kita? Kalau bukan Roh Kudus, kalau bukan Yesus dalam kebenaran firman-Nya. Lalu, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka itu siapa? Orang yang percaya. Sekalipun mereka minum racun maut, racun yang mematikan. Dan sudah ada pengalaman dulu, saudara-saudara, ada hamba Tuhan minum racun, tidak mati. Kenapa? Dia percaya kepada Allah. Karena saudara-saudara, kalau kita seandainya hanya memakai logika kita dalam menjalani hidup ini, kita bisa terjebak di sini, saudara-saudara, tanpa kita sadari. Nah, kalau kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Allah, dijauhkan Tuhan, itu terjadi. Kita berada di akhir zaman yang banyak hal bisa terjadi. Mereka tidak akan mendapat celaka, ya, ketika mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini, saudara-saudara, adalah hal-hal yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus kepada orang yang percaya kepadanya.
Dan dia sanggup menyatakan kuasanya, dia sanggup menyatakan mujizatnya. Di situasi dan kondisi yang berat ini pun saudara-saudara, saya percaya kalau kita masih ada, ini adalah kemurahan Tuhan. Ini adalah kebaikan Tuhan. Dan kalaupun peristiwa-peristiwa yang sudah lewat itu terjadi dalam kehidupan kita, itu pasti seizin Tuhan. Tetapi yang dapat kita perhatikan sekarang ini saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita percaya sungguh-sungguh kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Sebab ini modal kita saudara-saudara. Kita bukan hanya berhadapan dengan manusia yang dipakai oleh kuasa kegelapan, tetapi kita berhadapan dengan roh-roh jahat yang tidak kelihatan, yang saya katakan tadi nempel di mana-mana. Bisa nempel di dinding. Dinding kalau kita lihat kan nggak ada apa-apanya. Tapi coba kalau seandainya lama-lama kita lihat, kok dindingnya mulai retak ya? Kok udah mulai begini? Nah bisa aja dia nempel di situ lalu dia tanamkan pikiran yang tidak baik dalam kehidupan kita. Hal-hal yang kecil mungkin yang kita anggap biasa, tetapi itu pengaruh daripada roh jahat. Itu semua bisa dimusnahkan, diatasi dengan karena kita percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan itu akan menjadi modal kita saudara-saudara dalam keyakinan kita, dalam perjalanan kita. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah menyatakan bahwa keadaan dunia bukan semakin membaik, tetapi akan semakin memburuk. Dan itu memang firman Allah katakan, di hari-hari terakhir akan muncul masa-masa yang sukar. Nah kalau kita tidak mempersiapkan iman kita, rohani kita, mampu nggak kita saudara-saudara? Kita mau belajar. Kalau itu salah, minta kepada Tuhan. Kita sudah diberikan kuasa di dalam Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Roh jahat yang mengikat mulut, yang mengikat pikiran, mengikat hati, keluarkan. Sebab roh yang ada di dalam kita orang percaya lebih besar. Haleluya. Amin. Haleluya saudara-saudara. Kiranya Tuhan menolong kita semua, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kita. Semua kekurangan itu yang ada dalam kehidupan kita, kita kembali lagi mengoreksi. Tuhan, tolong beri kekuatan kepada saya untuk menghilangkan kekurangan ini. Karena itu dipengaruhi oleh roh-roh jahat. Tuhan tolong kita semua, berikan pengertian, berikan hikmat kebijaksanaan supaya kita mampu menjalani hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua dan kita naikkan pujian. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan untuk datang di depan.
ke dalam tubir laut, haleluya, betapa besar kasih berterima kasih, haleluya. Oh Tuhan, Kau baik Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat siang hari ini. Oleh kebaikan-Mu kami ada di tempat ini. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan lagi pada saat ini. Oleh karena kebaikan Tuhan kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, biar benar-benar Roh Kudus-Mu berkarya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kekurangan kelemahan kami. Benar-benar Engkau memberikan kuasa kepada kami untuk dapat mengatasi akan segala masalah yang muncul dalam hidup ini. Karena Engkau adalah Allah kami dan Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Rebalah kami kalau ada yang salah ya Tuhan. Jamalah kami dengan kuasa-Mu. Kami benar-benar mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Engkau. Bapa, terima kasih. Kembali sebentar kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Sebelum kami menikmati perjamuan ini, kiranya Engkau berkenan untuk menguduskan, menyucikan, memberkati roti dan air anggur ini Tuhan. Agar ketika kami menikmati, itu adalah merupakan tubuh dan darah-Mu yang dapat menyatu dengan tubuh kami ini, memberikan kekuatan, memberikan pertumbuhan iman, bahkan menyembuhkan mereka yang dalam keadaan sakit, menguatkan mereka yang dalam keadaan lemah. Dan teristimewa kami hamba-hamba-Mu, layakan kami untuk melayani perjamuan ini. Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dengan pengucapan syukur kami berdoa dan sambut perjamuan ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sejauh ini. Tuhan bersama
bangkit berdiri semua. Kepadamu ya pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk mengingat kembali bagaimana Tuhan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita, dan melalui tubuh Yesus, bilur-bilur Yesus, mereka yang sakit sudah disembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saudara dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita mengangkat cawan minuman dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku menyembahmu. Haleluya. Yesus, Engkau baik. Yesus, ku masuk ruang mahaku dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hatiku menyembah yang maha, ku menyembahmu. Haleluya. Kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus. Sebab namamu kudus, kudus. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu.
kudus, Bapa namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Makasih, haleluya, Yesus. Jam makanmu Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus. Sebab namamu kudus, haleluya, 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 Yesus. Jesus, haleluya, Jesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Roh Kudus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, Engkau sangat baik. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lambatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat pengertian. Terima kasih buat pengetahuan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus yang sudah dinyatakan dalam setiap hidup kami. Tolong kami Tuhan, jamah kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau sudah memberkati kami semua, baik melalui kebenaran firman Allah, baik melalui perjamuan Tuhan. Kami yang hadir sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapa, teruslah Engkau berkarya dalam kehidupan kami untuk meneguhkan, untuk menguatkan iman, percaya, keyakinan kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami dapat menjalani masa-masa yang sukar sekalipun, karena bersama dengan Tuhan pasti kami dibela oleh Tuhan, pasti kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan kami sudah terima itu semua dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, kita akhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita berdiri lagi. Kita naikkan pujian doa ya guys. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah, dan memerlukan
daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka. Tidak menimpa aku. Bapak, terima kasih buat berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami semua di sepanjang ibadah kami. Kami diberkati Tuhan, dan kami yakin Engkau akan terus berkarya dalam setiap kehidupan kami. Memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di sepanjang ibadah ini. Semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, kami yakin semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Bapa, kiranya Engkau terus menguasai hidup kami, menguasai seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami. Sebab kami hanya dapat mengandalkan Engkau di dalam segala perkara, sehingga ketika kami menjalankan aktivitas kami bersama dengan Tuhan, kami pasti dilindungi, kami pasti diberkati oleh Tuhan, dan kemuliaan Allah dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa juga buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat, kalau mereka dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada pada saat ini, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka diberkati, mereka dilawat, mereka disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, dan Engkau ditinggikan dan dimuliakan di dalamnya. Kami juga tetap berdoa buat bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Tolonglah bangsa kami ini Tuhan, pulihkan bangsa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati pemerintah kami Tuhan, agar mereka benar-benar melakukan dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Peristiwa menghadapi COVID-19 dan varian-varian baru yang muncul, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kuasa-Mu dinyatakan di dalam bangsa kami ini, dan berikan hikmat kepada pemerintah, supaya mereka pun dipakai oleh Tuhan untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam negara ini, mengatasi masalah yang untuk menghadapi COVID-19 ini. Biar Engkau menolong pemerintah kami ya Tuhan, dan Engkau ditinggikan, Engkau dipermuliakan. Teristimewa Engkau selamatkan bangsa kami ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami kembali pulang setia dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya, jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, meneguhkan iman, percaya keyakinan kita, mulai pada saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami sudah terima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.